Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada Maulana dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu geografi. Di sini ada pengertiannya, yaitu pengertian istilah geografi ini pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes, di mana Eratosthenes mengembangkan ilmunya ini geografi yang memiliki dua suku kata, yaitu geo dan graphein. Yang geo artinya bumi, graphein tulisan atau lukisan. Jadi geografi ini merupakan tulisan atau lukisan tentang bumi. Ada pengertian geografi menurut Seminar Lokakarya Ikatan Geograf Indonesia yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1989. Menyepakati bahwa geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena di geosfer atau muka bumi dengan sudut pandang lingkungan atau ekologis dan kewilayahan atau regional dalam konteks keruangan atau space. Geografi ini juga adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Dan itulah sedikit pengertian dari geografi. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup geografi ada geografi fisik, sosial, regional, dan teknik. Geografi fisik ini merupakan pada dasarnya adalah lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari mengenai hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan geografi fisik ini menekankan pada fenomena-fenomena yang terkait aspek fisik atau suatu lokasi. Selanjutnya ada geografi sosial. Geografi sosial pada dasarnya adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya. Nah, aspek sosialnya ini juga memiliki titik berat pada antroposfer atau lingkungan kehidupan sehari-hari manusianya. Selanjutnya ada geografi regional. Nah, jika kedua lingkup yang tadi disebutkan membahas mengenai sudut pandang terhadap suatu fenomena, maka geografi regional ini adalah mengenai suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya ada geografi teknik. Geografi teknik pada dasarnya adalah metode-metode yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dan aspasial untuk mendukung analisis geografi. Mayoritas analisis geografi melibatkan analisis ke ruang. Muncullah peta sebagai salah satu terobosan analisis spasial dan visualisasi data non-spasial pada suatu wilayah. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu geografi. Yang pertama ada geografi klasik, di mana geografi klasik ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa tersebut masih dipengaruhi oleh mitologi, di mana mitologi ini adalah beranggapan bahwa sebuah kegiatan atau gejala yang terdapat atau yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan kehendak dari dewa. Selanjutnya ada geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan ini, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Dan di sini juga melalui perjalanan Marco Polo. Geografi menyebar seluruh Eropa saat itu. Tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi goal, glory, dan gospel. Selanjutnya ada geografi modern, di mana geografi modern ini mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa. Masih mengenai sejarah perkembangan, yaitu geografi pada akhir abad 19 dan 20, di mana dalam abad ini atau dalam geografi akhir abad 19 dan 20 ini lebih memusatkan perhatiannya terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Nah, yang terakhir ada geografi mutakhir, di mana geografi mutakhir ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Dan geografi mutakhir ini tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piramid komputer untuk penelitiannya. Dan selanjutnya ada konsep-konsep ilmu geografi. Konsep geografi
akan selalu berhubungan dengan ruang, baik secara fisik maupun manusia dan keduanya, bahkan setiap gejala yang mengandung arti geografi. Nah, dengan demikian konsep geografi mempunyai jumlah yang sangat banyak dan tidak terhingga. Tetapi konsep geografi pada dasarnya ini terdiri dari dua bagian, yaitu konsep geografi secara denotatif dan konsep geografi secara konotatif, yang dimana konsep geografi secara denotatif merupakan konsep berdasarkan definisi atau berdasarkan rumus. Contohnya seperti sungai artinya air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah yang dibuatnya. Sedangkan konsep geografi secara konotatif merupakan konsep yang berdasarkan pengertian yang meluas yang meliputi persebaran jenis-jenis dan proses terjadinya. Contohnya seperti di manakah sungai tersebut berada, apa jenis aliran sungai tersebut, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa di sekitar sungai, lipatan dan patahan. Nah, itu pun salah satu konsep ilmu geografi. Ada juga konsep-konsep geografi menurut Endal Joni. Di antaranya ada konsep penghargaan budayawi terhadap bumi, konsep regional, konsep pertalian wilayah, konsep lokalisasi, konsep interaksi keruangan, konsep skala wilayah, konsep tentang perubahan. Ada pula konsep-konsep menurut seminar lokakarya ilmu geografi. Nah, ini konsep-konsep menurut seminar lokakarya ilmu geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensia area, dan konsep keterkaitan ruang. Nah, itulah beberapa konsep dari geografi. Sebenarnya konsep-konsep ilmu geografi ini sangat banyak dan tidak bisa terhitung, tidak terhingga. Selanjutnya ada tokoh geografi. Yang pertama ada Eratosthenes, di mana Eratosthenes ini merupakan orang pertama yang paling berjasa memperkenalkan istilah geografi. Berasal dari kata geografika, artinya writing about earth of description of the earth. Eratosthenes membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bola. Hal ini dibuktikan melalui pengukuran pada saat matahari berada di belahan bumi. Berada di belahan bumi utara, tepatnya di kota Aswan. Selanjutnya ada Crates. Crates ini merupakan orang yang mengembangkan hasil pengukuran Eratosthenes menjadi sebuah globe pertama dalam bentuk yang sederhana. Crates membuat 3 benua tambahan sebagai penyeimbang globe yang dibuatnya. Selanjutnya ada Claudius Ptolemaeus, di mana Claudius ini dianggap sebagai peletak dasar geografi yang pertama. Dalam bukunya yang berjudul Graphic Unvegesis, Claudius ini memberikan geografi. Nah, geografi adalah suatu penyajian dengan menggunakan peta yang menunjukkan kenampakan umum di bumi. Nah, ada pula tujuan dan kegunaan dari ilmu geografi. Yang pertama adalah tujuannya, yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua sebagai pengembangan keterampilan, dan yang ketiga sebagai pengembangan sikap. Ada pula kegunaan dari ilmu geografi, yaitu dapat digunakan atau dimanfaatkan di berbagai bidang seperti bidang litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Jadi ilmu geografi ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, sangat banyak sekali. Nah, itulah mungkin pembahasan dari saya tentang ilmu geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.